Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 7 C dan D. Nah, sekarang waktunya pembelajaran IPS. Masih ingatkah kegiatan pembelajaran yang kemarin? Nah, kita masih membicarakan tentang kegiatan ekonomi ya. Nah, sekarang kegiatan lanjutan dari suatu kegiatan ekonomi ini, topik bahasan kita yaitu tentang nih yang muncul ya. Besar. Oke. Permintaan, penawaran, pasar, dan harga. Nah, karena banyaknya ini sub item permintaan, penawaran, pasar, dan harga, kita bahas satu-satu ya. Nah, untuk hari ini pembahasan kita adalah mampu memahami tentang permintaan dari suatu kegiatan ekonomi. Nah, sebagai makhluk sosial, tentu manusia itu saling membutuhkan. Suatu saat di pasar itu dia akan berlaku sebagai orang atau seseorang atau kelompok yang meminta pasar itu ada barang yang diinginkan. Nah, permintaan ini haknya konsumen atau pembeli, sedangkan penawaran itu haknya produsen. Nah, konsumen menginginkan harga yang diinginkan itu barangnya harganya rendah, sedangkan konsumen senang kalau misalnya harganya tinggi. Nah, perlawanan antara keinginan produsen dan konsumen itu akan bertemu pada satu titik yang disebut dengan harga pasar. Ya, nah, harga pasar itu kesepakatan sudah antara permintaan konsumen dengan penawaran sehingga bisa tercapai kesepakatan harga. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke permintaan. Apa itu permintaan? Jumlah barang atau jasa yang rela dan mampu dibeli oleh konsumen atau pelanggan yang pada berbagai kemungkinan harga selama periode tertentu dengan asumsi faktor-faktor lain. Nah, artinya bahwa ketika suatu barang dan jasa itu memang diinginkan oleh konsumen atau pembeli, maka harga itu walaupun tinggi, walaupun rendah, itu dianggap, asumsi itu dianggap itu adalah faktor yang nilainya tetap. Dinamakan permintaan. Sekarang faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan ada beberapa. Ya, yang pertama harga barang itu sendiri. Nah, kalau konsumen atau pembeli itu menginginkan barang yang murah seperti disebutkan tadi ya, sehingga barang yang murah itu akan lebih cepat berputar di pasar dibanding harga yang tinggi. Tapi suatu saat ada barang yang memang dibutuhkan oleh manusia, oleh seseorang, barangnya sama, kualitasnya berbeda, tapi harga barang yang berbeda ini jauh lebih murah. Maka itu yang dinamakan harga barang pengganti. Walaupun tidak original katakanlah, tapi barangnya sama, maka orang akan cenderung untuk mencari barang yang lebih murah yang sejenis. Kemudian yang ketiga adalah harga barang pelengkap. Ini artinya bahwa barang tambahan yang dibutuhkan oleh manusia suatu saat itu memang harus terbeli walaupun tidak dalam jangka waktu tetap. Kemudian yang keempat, penghasilan konsumen. Tanpa disadari bahwa kegiatan perputaran roda ekonomi itu ada hubungannya dengan penghasilan konsumen. Ya. Yang kelima, intensitas kebutuhan. Jadi ada urutan-urutan kebutuhan, ada kebutuhan yang sering dibeli dalam jangka waktu yang berbeda, ada yang barang itu diperlukan tapi bisa ditunda untuk dibeli. Nah, itu intensitasnya itu dinamakan intensitas kebutuhan. Kemudian yang keenam, selera konsumen. Nah, ini tugasnya produsen ini ya, supaya barang itu bisa disambut baik dan permintaannya banyak, maka produsen itu harus melihat selera konsumen. Kemudian yang ke-7 ya, perkiraan harga di masa yang akan datang. Ini ekspansi namanya. Artinya kita nggak usah berandai-andai. Suatu saat harga gelas ini kalau saya beli 2 tahun lagi sekian.
Nah, perkiraan-perkiraan itu bisa nyata, bisa juga enggak, karena pasar tadi, harga pasar tadi itu bisa berubah sewaktu-waktu. Dan yang ke-8, jumlah penduduk yang banyak itu nantinya akan mempengaruhi permintaannya juga, ya. Kemudian dari suatu permintaan ini bisa dibaca dengan baik dan bisa bisa disimpulkan dalam bentuk kurva permintaan, ya. Kurva permintaan itu apa? Gambar kurva yang menunjukkan adanya hubungan antara jumlah barang yang diminta dan harganya. Contohnya seperti ini. Harga permintaan sama harga dan permintaan kue serabi. Kalau ini nilai satuannya dalam rupiah itu harganya 3.500, maka tidak ada yang mampu beli. Kemudian kalau harga serabinya 3.000, ada permintaan 5 orang. Kemudian 5 biji, ya. Kemudian harga 2.500, ada permintaan 10 biji. Nah, titik pertemuannya itu dinamakan titik kurva antara harga per biji dan jumlahnya, itu disimpulkan dengan huruf A, huruf B, dan seterusnya. Nah, jelasnya seperti ini. Jadi wujud dari kurva itu bentuknya adalah diagram kartesius, ada sumbu Y, ada sumbu X. Sumbu X ini kita lambangkan dengan I, itu berupa permintaan, ya. Sumbu B itu berupa harga. Jadi urutannya untuk sumbu P itu dimulai dari angka terkecil 1.500, 2.000, makin ke atas makin tinggi. Sedangkan untuk sumbu Y permintaannya dari kecil ke besar juga, jadi 0, ada 5, 10, dan seterusnya. Nah, sekarang kita bacanya seperti ini. Kalau harga 3.500 kan nggak ada yang beli, nah berarti titik A, titik kurva A itu mepet di angka 0. Kemudian ada perubahan ketika harga itu 3.000, ada yang meminta 5. Nah, titik pertemuannya itu adalah titik B. Nah, bisa dipahami ya. Nah, dari gambar ini kita bisa membaca gambarnya. Pada harga yang tinggi orang tidak mampu beli, bisa beli tapi dengan harga terjangkau kalau barangnya itu adalah barang substitusi, ya, kualitasnya kurang lebih sama. Nah, kemudian kalau penghasilannya dianggap tetap, maka daya belinya ada cuman kecil, ya, seperti ini, daya belinya kecil 5 orang. Tetapi kalau misalnya barang substitusinya itu memang diminati orang, maka orang akan membeli barang walaupun harganya murah, barangnya itu tidak asli, permintaannya juga. Nah, kita membacanya. Apakah permintaannya itu sama? Tidak, suatu saat akan terjadi pergeseran permintaan atau pergeseran kurva permintaan. Artinya ada permintaan yang dijadikan dasar, ini nama D ini ya, dasar permintaan ini yang stabil. Nah, kalau misalnya permintaan itu banyak, maka dia dari permintaan yang stabil itu dia akan bergeser ke kanan, bergeser ke kanan. Tapi kalau misalnya dari permintaan dasar ini yang bisa dibeli orang itu kemudian berkurang di pasar, maka dia akan bergeser ke kiri di D2 dan nah ya, jadi pergeseran itu mempengaruhi dari jumlah permintaan membandingkan dari yang sebelumnya. Apakah pasar mau menerima, berarti nanti kurvanya akan bergeser ke kanan. Kalau pasar berkurang jumlah permintaan, maka dia akan bergeser ke kiri. Cara membacanya seperti itu, ya. Gambar pasar. Nah, tanpa disadari bahwa kegiatan ekonomi itu ada penjual, ada pembeli, ada barang. Orang akan berpikiran pada saat di pasar, dia akan melakukan kegiatan ekonomi sehemat mungkin. Penjual akan mencari untung sebanyak mungkin. Sehingga ada hukum permintaan. Dihafalkan ya. Jika harga suatu barang atau jasa naik,
jumlah barang atau jasa yang diminta itu akan turun. Sebaliknya, jika harga suatu barang atau jasa itu turun, jumlah barang atau jasa yang diminta akan naik. Bisa dipahami ini ya. Jadi kalau misalnya harga baju pada saat menjelang Ramadan itu naik, misalnya ya ini satu kegiatan, satu peristiwa, karena harga naik maka permintaan itu akan turun, hanya yang mampu membeli aja yang mampu untuk mendapatkan barang itu. Tapi kalau misalnya harganya lebih rendah, maka harga permintaannya akan. Nah, jadi perubahan harga itu dianggap tetap hukum permintaan ya. Nah, ada jenis-jenis permintaan berdasarkan daya beli konsumen. Ada permintaan absolut, permintaan efektif, dan permintaan potensial. Permintaan absolut itu permintaan terhadap barang dan jasa yang tidak disertai daya beli. Contohnya di suatu kota, orang bertanya harga televisi, tapi di rumahnya sudah ada 2 televisi. Ya dia cuma bertanya aja, tidak mampu untuk membeli, karena tidak ada keinginan harus dia ya. Itu namanya permintaan absolut. Yang kedua, permintaan efektif. Permintaan terhadap barang dan jasa yang disertai kemampuan daya beli. Berarti ada keinginan untuk memenuhi kebutuhannya itu terhadap suatu barang dan jasa. Ini permintaan efektif. Yang ketiga, permintaan potensial, merupakan permintaan yang disertai kemampuan membeli tapi belum melaksanakan pembelian. Contohnya, banyak baju di pasar, tetapi karena belum mendekati satu kegiatan penting, orang ya cuma akan melihat saja motifnya, modelnya, tapi tidak melaksanakan untuk membeli. Nah, itu dinamakan permintaan potensial. Nah, permintaan kalau misalnya dilihat dari jumlah permintaan ada 2 jenis, yaitu permintaan perorangan dan permintaan kolektif. Perorangan berarti individu itu yang menginginkan suatu barang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Misalnya keinginan untuk beli beras dalam jangka waktu 1 bulan. Berarti kan satu individu itu punya tujuan-tujuan tertentu sehingga dia membeli beras untuk 1 bulan. Kalau permintaan kolektif itu ya permintaan antar beberapa orang berkumpul jadi satu, jadi berkelompok, maka itu dinamakan permintaan secara kolektif. Misalnya ada koperasi sekolah, dikoordinir oleh koperasi sekolah ini menjual kaos kaki. Nah, itu kan berdasarkan permintaan dari siswa supaya seragam ya. Yang ketujuh, fungsi permintaan. Fungsi permintaan itu ada aturan untuk menghitung ya. Jadi untuk umum fungsi permintaan itu rumusnya adalah IB sama dengan A dikurangi BB. IB itu jumlah barang yang diminta, A itu konstanta, konstanta itu nilai baku ya, itu enggak boleh orang lain mengganti, itu konstanta. B itu adalah koefisien, nilai angka yang bisa berubah angkanya saja, itu nanti akan disertai oleh variabel, namanya adalah B. Nah, mungkin kalian sudah membahas tentang aritmatika, insya Allah keterangan ini bisa dipahami ya. Contohnya seperti ini, ketahui fungsi permintaan akan suatu gas, misalnya itu dirumuskan dengan IB sama dengan 40 kurang 5,5 P. Nah, ini konstantanya dari awal sudah ditentukan seperti ini ya. Aduh, salah lagi. Di 0,5 P ya, konstantanya 0,5, maaf ya. Berapakah jumlah barang yang diminta pada saat harga Rp20? Nah, kita tahu bahwa rumusnya itu kita tulis, kemudian permintaan itu kan dilambangkan dengan P, harga barang per unit. Nah, itu berarti permintaan, ini P. Maka kita masukkan 40 dikurangi 0,5 kali P. P-nya kita ganti dengan angka 20. 0,5 kali 20 itu sama artinya kita baca separuhnya 20. Berapa? 10. Jadi 40 dikurangi 10 hasilnya adalah 30 unit.
kalau harganya di pasar itu Rp20. Nah, kalau disajikan dalam bentuk kurva itu ada koordinatnya, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Titik pertemuannya itu yang nantinya kita gambar. Maka kita harus cari dulu pada saat garis memotong sumbu Q itu sumbu X ya. Nah, berarti jika Q-nya itu 0, maka ketika kita masukkan QD sama dengan A kurang 0,5 P, Q-nya kan 0, berarti QD-nya kita ganti dengan 0. 0 sama dengan 40 kurang 0,5 P. Supaya nilai 0,5 P itu bernilai positif, kita pindah ke ruas sebelah kanan. Jadi positif 0,5 P sama dengan 40. Berarti P saja, ini kan artinya perkalian. 0,5 kali P sama dengan 40. Berarti P saja, ketika dia balik lagi ke kiri, maka operasi matematikanya menjadi pembagian. 40 dibagi 0,5. Ya, sama dengan 80. Jadi koordinatnya karena Q itu adalah sumbu X, maka 0, Y-nya adalah 8 atau P-nya lah. Nah, pada saat yang sama sekarang kita cari sumbu Y-nya, titik P-nya kita anggap 0. Berarti dari rumus ini nilai P-nya kan 0 ya. ID sama dengan A kurang 0,5 P. ID sama dengan 40 dikurang 0,5 kali 0. Ya 0. Nah, berarti ID-nya 40. Karena posisinya P itu ada di Y, berarti 40,0. Nah, putar tadi ya. Nah, dari titik koordinat ini kita bisa gambar ini. Nah, jadi titiknya ada 0,80 40,0 ditarik garis. Nah, ini dia adalah kurva permintaan. Nah, suatu saat kurva itu juga ada rumusnya ini. Gambar fungsi permintaan. Ini ya, P kurang P1 dibagi P2 kurang P1 sama dengan P kurang P1 sama dengan P2 kurang P1. Nah, ini lebih lanjut nanti kita selatan kita berikan gradien ya. Nah, ini catatan rumusnya P1 ini artinya harga awal. Kalau harga yang berubah itu P2. Kemudian P1 itu adalah harga jumlah permintaan awal, sedangkan P2 adalah jumlah permintaan setelah perubahan. Contoh soalnya seperti ini. Pada saat harga Rp20, maka permintaan konsumen itu 60 unit. Tapi ketika harga naik kok bisa turun jadi 50 unit. Carilah fungsi permintaannya. Nah, ya kita masukkan rumus berarti P1-nya 20. Kemudian perubahannya jadi Rp30 ya. Kemudian permintaannya dari 60 ke ya, angka ini dimasukkan ke dalam rumus. Kemudian penyebutnya ini kan sudah ada angkanya, tinggal dikurangkan aja 30 kurang 20. Kalau yang atas kan ada variabelnya, jadi nggak bisa dioperasikan. Bawa dulu 30 kurang 20 10. 50 kurang 60 negatif 10. Nah, baru kemudian dikalikan selang. Nah, ini ya, dikalikan selang 10 kali ya ini I kurang 60 sama dengan ini dengan ini negatif 10 kali P kurang 20. Nah, ketika sudah dikalikan maka hasilnya adalah 10 P sama dengan negatif 10 P tambah 200 tambah 600. Jadi 200 tambah 600 800. Ini kan masih 10 P. Berarti P saja negatif 10 P ditambah 800 dibagi 10. Jadi negatif P ditambah 80. Ini nolnya berkurang 1. Nah, karena nilai P-nya negatif, jadi P sama dengan 80 kurang P. Nah, saja ya. Jadi kita menulisnya bukan negatif P ditambah 80, tapi 80 kurang P. Negatifnya ada di nah, mudah-mudahan kalian bisa belajar baik dan bisa memahami materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.